Akibat yang paling mudah terjadi adalah kurang darah pasti. Oke. Makin banyak itu akan kurang darah. Nah, akibatnya apa? Gejala nanti bisa mengakibatkan pusing, Mhm. hilangnya konsentrasi. Apa nih dampak terburuk dari bagi penderita BAB berdarah ini, Dok? Seperti tadi saya sampaikan bahwa buangan besar berdarah itu penyebabnya banyak. Mhm. Tapi secara umum, akibat yang paling mudah ter- ter- terjadi adalah kurang darah pasti. Oke. Makin banyak itu akan kurang darah. Nah, akibatnya apa? Gejala nanti bisa mengakibatkan pusing, Mhm. hilangnya konsentrasi, kemudian sulit untuk istirahat, badannya lemas, Mhm. untuk kelihatan juga tidak fokus Ya. seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut penyakitnya yang lain-lain tergantung dari penyakit yang mendasarinya. Oke. Kalau tadi mungkin hemoroid seperti itu saja Mhm. gejalanya. Tapi misalnya ada tumor, itu akan disertai dengan gangguan buang air besar. Jadi buang air besar akan menjadi sulit. Karena apa? Karena diameter ususnya itu menjadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena sebagian besar ditempati oleh tumor, sehingga buang air besarnya juga akan terganggu. Mhm. Kemudian misalnya ada infeksi. Nah, itu buang air besarnya juga sama, itu berdarah. Cuma biasanya nanti disertai dengan gejala-gejala lain, misalnya demam, sakit perutnya kembung, mual, muntah. Kemudian ada juga yang misalnya karena kecelakaan lalu lintas, trauma, itu Ya. ada ada gejala-gejala yang mendasarnya lagi selain dari perdarahan. Misalnya terjadi kebocoran usus, ya perutnya jadi kembung, jadi ususnya tidak bisa bergerak, pasiennya jadi demam tinggi, muntah, kembung, dan perlu tindakan yang lebih ekstensif, Mhm. yang sifatnya segera. Demikian. Oke. Dokter Aditomo, sebenarnya penyakit BAB berdarah ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Sembuh total gitu bisa nggak sih? Bisa sembuh, bisa sembuh. Semakin dini ditangannya, semakin sembuh. Tentunya kita harus melihat eh, penyebabnya apa dan Mhm. sejauh mana penyakit yang tersebut sudah eh, dijalani oleh pasien. Mhm. Semakin dini, prinsipnya semakin sembuh, semakin mudah untuk penyembuhannya, semakin mudah juga untuk penanganannya, semakin mudah juga untuk diagnostiknya, Mhm. dan semakin murah juga untuk penanganan Ya. untuk biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Di Ketik saran saya, Mhm. ya. Ketika untuk penyakit ini ternyata bisa sembuh, apakah kemudian bisa kambuh kembali ini, Dok? Nah, itu tergantung dari kasus-kasusnya. Biasanya Mhm. kalau kasus-kasusnya yang seperti hemoroid itu, atau visura ani, Mhm. atau hemoroid eksternal, itu sangat mudah sembuhnya. Mhm. Sekali diobati biasanya akan seterusnya sudah baik kembali. Tapi kalau yang lain-lain bukan tidak mudah sembuh juga.